Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, seluruh orang tua kita, para guru kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk terus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batina ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang ruh, bahwa ruh ketika ruh ini diselimuti oleh kemaksiatan, syahwat dan sejenisnya, maka dia disebut dengan nafsu. Kemudian ketika ruh ini dari nafsu, dia kemudian mulai melakukan ketaatan, kemudian diselingi lagi dengan kemaksiatan, ketaatan, kemaksiatan, kemudian disebut dengan kalbu atau yang berbolak-balik. Kemudian ketika ruh ini mulai terikat dengan ketaatan karena dia mulai berpikir dengan akalnya, maka dia disebut dengan akal. Dan ketika ruh ini mulai istiqomah, tenang, dia disebut dengan ruh. Baru setelah itu ketika ruh ini mulai sudah menghilangkan sifat materinya dan dia sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia disebut dengan sir. Dan pada kajian yang lalu kita telah membahas bahwa penglihatan manusia itu ada 3, ada penglihatan mata kepala ini, ada penglihatan mata hati, ada penglihatan mata sir. Dan semuanya itu membutuhkan penerangan, cahaya untuk melihat sesuatu yang ingin dilihat. Mata tanpa cahaya tidak bisa melihat. Demikian juga hati tanpa cahaya tidak bisa melihat. Sir juga demikian, tanpa cahaya tidak bisa melihat. Maka kendaraan perantara mata hati untuk melihat itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya apa? Cahaya hidayah. Maka dari itu kita dapat memahami bahwa asal dari untuk mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari ketaatan adalah kemaksiatan. Maka kemaksiatan itulah yang akan menghilangkan cahaya-cahaya petunjuk tersebut, sehingga yang datang adalah kegelapan. Kegelapan mata hati, kegelapan mata sir, sehingga tidak bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengkaji hal tersebut, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengingatkan kita tentang bagaimana bahwa ketaatan itu bahagia, gembira dengan ketaatan itu adalah
uh, itu adalah tanda terbukanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedih juga karena kemaksiatan itu juga tanda kunci untuk mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, beliau mengingatkan kita bagaimana cara kita memandang ketaatan tersebut. Beliau mengatakan la tufrih qatta'atu li'annaha barazat minka. Janganlah ketaatan membuatmu bahagia karena ketaatan tersebut lahir, timbul, muncul darimu. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Berbahagialah dengan ketaatan tersebut karena ketaatan tersebut timbul, muncul, lahir dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kemudian beliau mengutip dari surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Rasulullah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan kemuliaan Allah dan rahmat Allah, dengannya lah hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berbahagia atas amal-amal ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan? Jawabannya boleh, tapi bukan karena kita amal kebaikan tersebut berasal dari kita, lahir dari kita, muncul dari diri kita, timbul dari diri kita, bukan. Tapi berbahagianya karena amal perbuatan tersebut, kebaikan tersebut timbul, lahir dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kepada kita. Maka dikatakan di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun." Barang siapa yang kebaikan-kebaikannya menjadikannya gembira dan keburukan-keburukannya menjadikannya sedih, fahuwa mu'minun, maka dialah orang yang beriman. Manusia yang bahagia akan ketaatan yang telah mereka lakukan itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang berbahagia dengan ketaatan tersebut karena mereka mengharapkan dengan ketaatan tersebut mendapatkan kenikmatan atau menangkal azab, menangkal keburukan. Misalkan sedekah itu menangkal bala. Rasulullah mengatakan demikian. Maka kemudian kita sebelum melakukan perjalanan, kita sedekahlah, melakukan sedekah, memberikan ke orang, anak orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Setelah itu melakukan perjalanan. Di perjalanan berangkat dan kembali selamat. Kemudian kita merasa, alhamdulillah, berarti saya sekarang sudah diselamatkan karena sedekah saya. Ini dia bersedekah, dia berbahagia, karena amal perbuatan yang dia lakukan, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah atau menangkal ujian, musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang pertama ini, mereka melihat sedekah tersebut lahir dari diri mereka sendiri, timbul dari diri mereka sendiri, dan mereka seakan-akan belum mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini golongan yang pertama.
Dia masuk di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Kepadamu kami menyembah, menghamba. Ya Allah, aku ini menghamba, maka berikan kenikmatan untukku. Ya Allah, aku ini menghamba, maka berikan, tangkallah musibah-musibah dariku. Jadi dia merasa bahwa ibadahnya lah yang menangkal keburukan-keburukan dan yang menganugerahkan kebaikan. Ini golongan yang pertama. Maka jika dikatakan golongan yang pertama ini menyekutukan Allah atau tidak? Menyekutukan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Karena dia merasa bahwa ibadahnya itulah yang menangkal segalanya. Ibadahnya lah yang memberikan kenikmatan. Karena ibadah itu Allah memberikan kenikmatan, karena ibadah itu Allah menganugerahkan kepadanya penangkalan atas musibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin mazada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya orang yang pertama dari kalian sampai ke yang akhir dari kalian, manusia dari kalian dan jin dari kalian, seluruhnya mereka berada di dalam keimanan yang paling tinggi dari hati seorang laki-laki, maka hal yang demikian itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kerajaanku. Jadi kita mau taat dari awal hidup sampai akhir hidup, nggak akan menambah sedikit pun dari kerajaan Allah. Allah nggak butuh kita. Jadi hamba yang seperti ini dia ibadahnya jualan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, mereka yang berbahagia dengan amal perbuatan tersebut, mereka melihatnya bahwa amal perbuatan tersebut adalah tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan tanda Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan amal perbuatan tersebut adalah sebab mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba yang ini dia melihat bahwa amal perbuatan tersebut adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan tersebut adalah kendaraan perantara yang akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba ini tidak melihat bahwa amal perbuatan yang dia lakukan dalam bentuk ketaatan itu berasal dari dirinya. Dan dia tidak melihat bahwa tidak melakukan kemaksiatan dari dirinya itu berasal dari dirinya. Dia merasa tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya upaya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka golongan yang kedua ini golongan yang masuk di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka nasta'in. Kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi dia mau berangkat salat, dia memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita ceritakan bahwa ada seorang ulama yang lumpuh, tapi kalau sudah qomat dia bisa berdiri, bisa ngimami. Itu iyyaka nasta'in. Itu salat. Dia bersedekah bukan karena ingin menangkal bala atau mendapatkan balasan yang sekian ratus kali lipat dalam bentuk materi, bukan. Karena dia bersedekah dianugerahi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah.
Dia bekerja bukan karena dia memiliki skill kemampuan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan kepadanya untuk bekerja. Maka perbedaan yang amat sangat jauh sekali antara golongan yang pertama dengan golongan yang kedua. Berbeda. Hasilnya pun berbeda. Maka dikatakan yang pertama itu masih menyekutukan Allah. Yang kedua ini tidak. Karena dia merasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini lebih tinggi lagi, dikatakan di sini kebahagiaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tanpa sesuatu apapun. Jadi dia bersedekah itu, dia sholat itu, dia taat itu, dia bekerja, dia hidup itu bersama Allah. Dan yang dilihat hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada. Maka yang ketiga inilah yang paling tinggi. Jadi mereka melihat tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lahir ketaatan dari dirinya, dia tidak melihat apapun, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada," dan barang siapa yang berusaha, fa innama yujahidu li nafsihi, sesungguhnya dia berusaha dan berjihad untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha tidak butuh, 'anil alamin, dari semesta alam. Allah tidak butuh apapun dari semesta alam ini. Maka kalau sudah seperti ini, dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah dan taufiknya. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pemilihannya kepada seorang hamba dan mendekatkannya kepada hamba tersebut. Ini adalah fadlun. Tadi di ayat dikatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika faryafrahu. Katakanlah wahai Rasulullah, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengannya lah hendaklah mereka bergembira. Keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya apa? Hidayah Allah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melakukan ketaatan, maka itu dia merasa mendapatkan keridhaan dari Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut, ketaatan tersebut. Ketika dia melakukan meninggalkan kemaksiatan, maka dia merasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini disebut dengan kemuliaan, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rahmat Allah adalah pemilihan Allah untuk hamba tersebut. Nah, ini golongan yang ketiga. Sedangkan golongan yang pertama itu golongan yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Pernah kita kaji di dalam sebuah hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhu aljannata, tidaklah seseorang pun dimasukkan ke dalam surga
dengan karena amal perbuatannya. Jadi masuk surga itu bukan dengan amal perbuatan. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan wala ana, tidak juga aku, kata Rasulullah, illa kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengguyurku dengan rahmatnya. Jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah atau dengan amal perbuatan kita? Dengan rahmat Allah. Kalau kita merasa, ya Allah aku sudah melakukan ini maka berikan ini. Ya Allah aku sudah melakukan ini, berikan ini. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena amal perbuatan itu karena rahmat Allah atau karena fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang masuk surga karena amal perbuatannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri oleh karena itu ada di Sahih Bukhari juga, di Sahih Muslim ada seorang Yahudi dari Bani Israel, kisahnya dia sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal tidak pernah melakukan kemaksiatan, semuanya ketaatan. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia ke surga karena rahmatku, perintah Allah kepada malaikat. Kemudian hamba tersebut mengatakan, tidak ya Allah, masukkan aku ke surga dengan amal ibadahku. Kata Allah apa kepada malaikat? Hitung, timbang. Setelah ditimbang, seluruh ketaatan yang dia lakukan seumur hidup itu tidak bisa membayar nikmat penglihatan. Jadi nikmat penglihatan yang Allah anugerahkan kepada hamba tersebut ditimbang dengan seluruh ketaatan yang dia lakukan, tidak bisa membayar nikmat penglihatan. Akhirnya Allah mengatakan, masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian hamba tersebut mengatakan, tidak ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Jadi kalau seluruh ketaatan yang dia lakukan seumur hidup tidak bisa membayar kenikmatan penglihatan saja, nikmat penglihatan saja, bagaimana dengan kita? Masih kita mau masuk surga dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan? Tidak mungkin. Maka rahmat Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dengan apa? Dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Maka ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita tinggalkan atau kita urungkan untuk melakukannya, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Allah Subhanahu wa taala memutus as-sairin. As-sairin itu orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha. Pernah kita kaji tentang as-sairin. As-sairin itu para pencari Tuhan, mencari Allah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus duduk di sini. Duduk seperti kami mengajar, tidak. Bisa jadi bapak-bapak bekerja untuk keluarga itu berjalan menuju Allah. Jadi dimanapun kita ditakdirkan untuk hidup, itulah jalan kita menuju Allah. Maka as-sairin adalah orang-orang yang menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala memutus bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala
an ru'yati a'malihim, dari melihat amal perbuatan mereka, wa syuhudi ahwalihim, dan menyaksikan kondisi batin mereka, wal wasilina ilaihi, al wasilina ilaihi, orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memutus mereka juga dari apa? Dari melihat amal perbuatan mereka dan menyaksikan kondisi batin mereka. Kenapa? Dilanjutkan di sini, ammas sairun, sedangkan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha, karena mereka belum menetapkan sifat siddiq bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam amal perbuatan mereka dan kondisi batin mereka. Jadi orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, dia belum memahami sebenar-benarnya ikhlas di dalam hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memutus penglihatan mereka dari amal perbuatan mereka dan kondisi batin mereka. Berapa kali kami contohkan yang duduk di depan ini, itu sulit untuk sampai ke titik ikhlas itu. Sholat, bisa kita sampai kepada titik ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Karena apa? Karena kondisi yang kita alami. Karena lahir yang kita alami, kehidupan kita di dunia. Kami yang di depan ini pulang dari sekolah, kemudian jadi imam di sini. Itu kalau bapak-bapak di sini tahun 2016 akan tahu bahwa saya ngimami di sini, itu bacaan saya panjang-panjang. Saya nggak melihat kondisi-kondisi bapak. Yang saya ingin saya tunjukkan adalah saya hafal banyak surat ayat di Al-Quran. Bacaan saya panjang dan nggak mau baca juz amma. Itu saya. Saya merasa seperti itu. Kenapa? Di belakang saya ada mertua saya. Di belakang saya ada mertua. Nanti dipecat jadi menantu kan sulit. Nah ini karena Allah atau bukan? Mungkin bapak-bapak melihatnya, oh iya, ini Ustadz Aska hafalannya banyak begini. Mungkin seperti itu. Nah itu yang mungkin yang saya harapkan. Apa itu yang Allah harapkan? Bukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan mata hati kita, orang yang berjalan ini, dari amal perbuatan yang dia lakukan. Sebenarnya amal perbuatan ini bagus, tapi karena niatnya tidak ikhlas, jadi tidak bagus. Jadi tidak bagus. Naik ke atas mimbar yang diharapkan amplop. Bagus. Bagus, di atas mimbarnya itu bagus. Rasulullah di atas mimbar. Yang membuat buruk itu niatnya tadi. Maka belum sampai kepada titik melihat bahwa amal yang dia lakukan itu indah, bagus, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak bisa dia melihat itu. Karena apa? Karena hatinya yang tertutup. Siapa yang menutup? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia belum dapat menerapkan makna siddiq. Siddiq itu sebenar-benarnya keikhlasan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebab kenapa orang-orang yang berjalan menuju Allah itu tidak bisa melihat amal perbuatannya, tidak bisa melihat kondisi batinnya. Kita contohkan sebelum ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama para sahabat. Ada sahabat yang makan pakai tangan kiri. Dikatakan oleh Rasulullah, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Sahabat tersebut menjawab, la astati, nggak bisa Rasulullah. Kok bisa gitu loh? Rasulullah memerintahkan makan pakai tangan kanan, nggak bisa Rasulullah. Kok bisa Rasulullah loh yang memerintahkan? Padahal kalau dia lakukan langsung bisa itu.
Lupa kita ada sahabat yang pura-pura masuk Islam ketika Fathu Makkah, kemudian ikut tawaf bersama Rasulullah tapi bawa belati. Mau bunuh Rasulullah. Rasulullah ngelirik, senyum Rasulullah. Setelah itu sahabat tersebut, apa yang kamu lakukan? Saya berzikir kepada Allah. Didatangi oleh Rasulullah, tangan Rasulullah langsung nyentuh dadanya, langsung berubah kebencian jadi keimanan. Lah ini Rasulullah memerintahkan, makanlah pakai tangan kananmu. Laksanakan, langsung berubah jadi bisa. Kenapa? Karena Rasulullah yang memerintahkan. Maka Rasulullah di akhir hadis tadi mengatakan, ma mana'ahu illa al-kibru. Tidak ada yang membuatnya tidak mampu makan dengan tangan kanan kecuali apa? Ketakaburan yang ada di hatinya. Jadi dia nggak mau karena takabur. Jadi dia nggak bisa untuk ikhlas, itu tidak bisa. Butuh petunjuk. Petunjuknya dari mana? Dari Allah, dan butuh bimbingan. Siapa yang membimbing? Yang membimbing guru, yang membimbing mursyid, yang membimbing kiai, yang membimbing para alim ulama yang tidak hanya mengetahui ilmu pengetahuan agama, tapi juga mengamalkannya. Nah, sulitnya itu mengamalkannya ini. Jadi kalau menyampaikan saja bisa jadi diterima, tapi tidak bisa mengamalkan, nggak masuk ke hati. Itu sulit. Maka nanti suatu saat saya mungkin mohon maaf, beberapa waktu bisa jadi saya tidak mampu menjelaskan, maka materinya akan saya rubah dengan tema-tema yang lain. Karena hal-hal seperti ini tidak bisa dijelaskan kecuali kita sudah mengamalkan. Pernah kita kadang menjelaskan menggunakan buku karya dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti punya buku penjelasan Al-Hikam. 3 jilid bukunya, tebal seperti ini, 3-3-nya. Itu beliau menjelaskan di acara televisi Al-Hikam di Syria. Di tengah perjalanan beliau tidak mampu menjelaskan Al-Hikam ini. Akhirnya diliburkan. Acara televisinya diliburkan. Libur karena tidak mampu menjelaskan beliau. Izin beberapa hari. Kemudian beliau datang ke Mesir ziarah. Setelah ziarah ke makamnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini yang menulis Al-Hikam. Kemudian di sana beliau mendoakan, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemampuan atas hikmah yang beliau baca, dan beliau tidak paham. Di acara televisi nggak paham. Setelah berdoa di makam Imam Ibnu Athaillah Sakandari tersebut, beliau langsung paham hikmah yang beliau tidak mampu jelaskan tersebut. Jadi terkadang kita ada di beberapa titik yang kita tidak mampu menjelaskan dan butuh waktu untuk memahaminya. Maka kami juga seperti itu, bisa jadi nanti tidak mampu menjelaskan, atau ketika menjelaskan tidak bisa difahami. Itu artinya kami belum mengamalkan. Itu artinya kami belum mengamalkan. Kemudian dilanjutkan di sini al-wasilun. Al-wasilun, orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, fa li'annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu melihat amal perbuatan mereka dan tidak mampu menyaksikan. Menyaksikan apa di sini? Menyaksikan kondisi batin mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mereka dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang telah sampai kepada Allah, mereka tidak bisa melihat apapun selain keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Musa alaihi salam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Robbi arini anzur ilaik." Ya Allah, izinkan aku anzur ilaik, aku melihatmu. Allah menjawab, innaka lan tarani, sungguh engkau tidak akan bisa melihatku.
Walakininzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Sehingga Nabi Musa melihat ke gunung, Allah menampakkan kekuasaan Allah di gunung itu. Nabi Musa apa? Pingsan. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah, dia tidak bisa menyaksikan apapun kecuali kekuasaan Allah. Dia berbuat, dia merasa bukan dia yang berbuat, tapi Allah yang berbuat, memberikan taufik kepada dia untuk berbuat. Jadi Allah, dia tidak melihat amal perbuatan dia. Kalau sudah seperti itu, dia bisa ingat amalnya apa saja, tidak ingat. Kalau kita kan ingat, oh saya pernah ini, saya pernah begini, diingat semuanya. Itu artinya hitungan. Tapi kalau sudah tidak ingat, ya sudah. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita tidak ingat atas amal perbuatan yang kita lakukan, khususnya ketaatan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup mereka dari penglihatan mereka untuk melihat amal perbuatan mereka dan melihat kondisi batin mereka, karena mereka sedang menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk terus meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan bahwa hikmah ini adalah seperempat dari hikmah yang beliau tulis. Artinya sudah seperempat dari hikmah yang telah kita kaji dalam hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Dan ini adalah akhir dari bagian yang keenam, yaitu di sini dikatakan tentang bagaimana mengobati hati, kemudian tanda-tanda matinya hati, penyakit hati, kesehatan hati, dan juga bagaimana mendapatkan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketersambungan dengan cahaya tersebut. Dan di sini sulit kita memahami cahaya petunjuk Allah itu karena sifatnya bukan materi. Kalau materi seperti ini kan lampu, sumber cahayanya kan dari aliran listrik yang ada di dalamnya. Apakah ketika kabelnya itu kita buka, itu alirannya kelihatan? Kan tidak kelihatan. Kita hanya bisa melihatnya pakai tespen. Tespen ketika dicolokkan, oh ada alirannya, maka nggak boleh dipegang. Kalau dipegang kita kesetrum. Itu bagaimana? Maka demikian juga kurang lebih makna petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mencari sumbernya dari mana dan menangkap cahayanya untuk dapat menerangi hati dan sir kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita hal tersebut sehingga dapat menjadi lentera-lentera yang dapat menerangi garis kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk meninggal dalam keadaan keimanan kita yang paling tinggi dalam kehidupan kita tersebut. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.